memang isu yang sensitif di Indonesia juga terkait dengan isu halal haram. Ya. Ini tidak memungkiri. Ya, ini dan ini menjadi concern kita. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat. Nah, kemudian saya ingin tanyakan kalau nanti yang 250 juta itu sudah berhasil diproduksi, cara pendistribusiannya seperti apa gitu? Apa seperti obat ke apotek-apotek gitu atau cukup di mana gimana? Ya. Pertama, kalau dari sisi pendistribusian untuk vaksin ini berbeda dengan obat kan, karena cara penyimpanan, cara pendistribusian itu diperlakukan dengan perlakuan yang sangat khusus, yang disebut kita dengan melalui cold chain itu, harus melalui rantai dingin ininya. Ya, jadi tidak bisa seperti membawa barang-barang seperti biasanya ya. Dan Bio Farma itu sudah punya pengalaman dalam hal ini untuk mendistribusikan yang selama ini ke seluruh Indonesia dengan kualitas penanganan yang betul-betul terjamin. Dan kita sekarang kan kita punya Kimia Farma, punya Indo Farma, yang kita tahu Kimia Farma kan ada di seluruh Indonesia tuh. Nah, kita bisa pendistribusikan. Kemudian yang berikutnya cara pemberiannya memang untuk vaksin ini kan berbeda dengan obat. Itu nanti yang akan memberikan tentunya adalah tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan, kan seperti itu. Nah, adapun pemberiannya kepada siapa saja, mungkin itu nanti pemerintah yang akan menentukan untuk tahap awal, karena memang jumlah terbatas gitu ya. Tentunya pasti ada prioritas-prioritas dari pemerintah, apakah mereka yang mempunyai risiko yang tinggi, misalnya tenaga nakes ya, tenaga kesehatan yang di garda terdepan, yang mereka banyak berinteraksi dengan para pasien COVID misalnya, itu kan menurut logika kita juga kan paling sangat wajar mereka lebih dahulu untuk mendapatkan itu. Kemudian usia-usia mungkin yang lebih punya resiko tinggi dan lain sebagainya, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri nanti dari pemerintah dan BNPB, tentunya seperti itu kan. Terus itu Pak Iwan, ada ada yang sering kali hoax muncul terkait dengan itu, mungkin bisa jelaskan itu. Betul, di era informasi yang sangat terbuka seperti ini kan sekarang komunikasi itu sangat terbuka ya, semua orang boleh bicara, semua orang bisa mengatakan, sehingga kalau kita lihat di media sosial itu banyak sekali informasi-informasi yang hoax, termasuk isu-isu. Nah, terkait dengan vaksinasi juga tidak kalah serunya kan. Betul. Tidak kalah serunya yang namanya pro dan kontra atau kontroversi. Kalau saya boleh boleh mengelompokkan, itu terkait dengan kontroversi vaksin ini setidaknya ada 3 kelompok besar yang dijadikan isu. Yang pertama itu terkait dengan isu safety. Isu safety itu dari isu secara keamanan. Dan ini bukan hanya di Indonesia, termasuk di negara maju, termasuk di Amerika, termasuk di negara lain. Itu misalnya terkait dengan isu bahwa vaksin itu mengandung metil merkuri misalnya, merkuri yang dapat menyebabkan orang itu menjadi mandul, menyebabkan anak jadi autis dan lain sebagainya. Itu beredar itu di dunia massa. Kalau akan klik itu pasti akan mendapatkan. Padahal itu secara saintis itu bisa dibuktikan bahwa kandungan kita terkait misalnya dengan dengan logam berat yang seperti itu jauh di bawah ambang batas yang ditentukan oleh WHO. Sehingga kalau kita lihat antara manfaat dengan madaratnya jauh lebih besar manfaat dari madaratnya. Tetapi ada saja orang yang mengisukan seperti itu dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam cerita-cerita yang disampaikan. Itu isu pertama. Isu yang kedua biasanya yang berkembang itu terkait isu terkait konspirasi. Ya, betul. Ya, betul kan? Pernah dengar bahwa vaksinasi adalah program Yahudi untuk melemahkan umat Islam. Kan pernah dengar ya? Iya. Padahal kan itu kalau lihat kita by data ya. Secara logika, kalau memang ini program Yahudi untuk melemahkan umat Islam, harusnya mereka orang-orang Yahudi tidak divaksin, betul kan? Betul. Kalau memang ini program Yahudi,
Nah, artinya mereka kan tidak mau kalau dengan vaksin jadi lemah. Tetapi kenyataan kan bisa dilihat dari data, saya punya datanya, itu di negara-negara Yahudi sendiri pun, termasuk Israel, Amerika sekalipun, cakupan imunisasinya jauh lebih tinggi dari kita. Jauh lebih tinggi dari kita. Lebih tinggi dari kita. Yang saya katakan tadi, cakupan imunisasi untuk herd immunity, untuk kekebalan komunitas, mereka menyadari hal itu lebih tinggi. Bisa Akang cek. Itu konspirasi itu dari mana gitu. Bahkan saya malah berpikir sebaliknya. Jangan-jangan yang mengisukan ini agar orang Islam itu takut divaksin, justru malah nanti lemah. Malah nanti lemah. Kan seperti itu. Itu karena data yang membuktikan ya. Kalau mereka kan misalnya tidak divaksin, kalau menyebutkan vaksin itu untuk melemahkan, berarti mereka harusnya tidak divaksin kan? Ya, seperti itu. Itu bisa dipatahkan dengan secara saintis kan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan isu terkait vaksin palsu. Dulu pernah memang kejadian ada ya di tahun berapa gitu. Nah itu pun sekarang sebetulnya yang tadi saya sebutkan, vaksin ini bisa kita jawab atau bisa kita antisipasi itu dengan cara pendistribusiannya kan. Sekarang kita mendistribusikan vaksin itu kan tidak sembarangan. Kita ada rantai yang jelas gitu kan, dari mulai kalau yang program ya, dari mulai provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan sampai ke puskesmas. Bahkan kita sekarang ada namanya di vaksin itu yang namanya track, bisa di si vaksin itu di vaksinnya itu bisa ada di track, di traceability itu si vaksinnya itu, ketika dipakai barcode itu bisa kelihatan apakah ini nomor batch-nya berapa, expirednya tanggal berapa, itu bisa diakses oleh tenaga kesehatan maupun oleh umum kalau sudah nyampe ke masyarakat gitu. Nah itu juga bisa kita minimalisir. Kemudian memang isu yang sensitif di Indonesia juga terkait dengan isu halal haram. Yeah. Ini tidak memungkiri. Ini dan ini menjadi concern kita. Nah, saya ingin menyampaikan kan terkait halal haram ini adalah juga menjadi concern kita, menjadi komit kita yang ada di Bio Farma. Vaksin ini yang ada di Indonesia hanya buatan Bio Farma. Hanya kita satu-satunya yang Bio Farma. Kemudian saya ingin menyampaikan Kang, tanpa bermaksud untuk ria, kita yang ada di Bio Farma itu 99% Muslim Kang. Maksud saya, artinya kenapa saya menyampaikan ini? Artinya sebelum orang lain yang ada di luar Bio Farma, maka kami sendiri yang akan aware, yang akan konsen, yang akan komit terhadap produk kami yang kehalalannya, seperti itu. Dari komitmen kita yang ada di Bio Farma, sebelum orang lain kita dulu. Nah, tetapi dalam perjalanannya ini vaksin itu kan ada beberapa produk. Vaksin yang kita hasilkan, kalau saya boleh kelompokkan, itu ada 4 kelompok. Yang pertama ada vaksin yang kita kembangkan dari mulai riset sampai produk finish oleh Bio Farma, oleh kita sendiri. Nah, untuk yang kelompok ini kita pastikan bahwa itu sudah terbebas daripada zat-zat atau barang yang halal. Karena kita meneliti sendiri, mengembangkan sendiri, sampai memproduksi sendiri. Itu teman-teman sudah punya komitmen masing-masing. Kemudian juga yang kedua ada produk yang istilah kita transfer of technology. Kita transfer teknologi dari negara lain, kemudian kita aplikasikan di sini, dibuatkan di Bio Farma. Kemudian yang ketiga ada juga yang barang setengah jadi. Kita beli bibitnya dari luar, kemudian kita produksi massal di sini. Nah ini juga yang nanti terjadi dengan COVID-19 ini kan setengah jadinya dari bibitnya kan dari mereka nih, dari luar. Nanti kita kan yang akan memformulasikannya dan akan inikannya. Kemudian yang keempat itu adalah memang ada produk yang istilah kita tuh partnership. Produk partnership itu yang kita beli secara utuh, kita jual di sini. Nah itu ada yang kontrol kita dan ada yang unkontrol kita. Yang unkontrol kita ini, nah itu yang kita usahakan. Tetapi itu yang mana tuh yang terkontrol dengan? Yang terkontrol itu terutama yang dari yang satu itu sudah pasti kita terkontrol gitu kan. Yang kedua masih kita bisa kontrol. Nah yang ketiga ini kalau kita beli itu dari luar kan, nah itu yang awal ini kan kita tidak bisa ikut campur. Nah, kemudian tapi kalau yang dari mulai produknya di kita sudah bisa
sudah bisa kita lakukan. Cuman juga ini minta dipahami juga begini kan, dari sisi proses produksi di kita, vaksin itu sangat complicated. Complicatednya gini, semua bahan yang kita gunakan, terutama bahan baku, untuk yang bahan baku di farmasi, baik obat maupun vaksin, itu adalah hampir 95% kita adalah impor. Bahannya kan. Sementara bahan kita banyak sekali. Kemudian kita lihat kan dari sisi kita ada namanya jaminan produk halal. Itu sangat kita yakini, ada undang-undangnya, Undang-Undang JPH tahun 2014. Itu jaminan produk halal dan kita sangat komit terhadap itu. Nah, di persyaratan jaminan produk halal itu suatu produk itu dikatakan halal, bisa disertifikasi kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia harus bebas, yang pertama dari sisi material, bahan bakunya maupun bahan setelah finishnya, setelah jadi. Yang kedua, fasilitasnya. Fasilitas yang kita gunakan, fasilitas yang kita pakai itu harus terbebas, tidak pernah bersentuhan dengan barang najis. Yang ketiga, dari sisi proses. Dari sisi proses itu tidak boleh dalam sisi prosesnya kita menggunakan barang yang haram. Karena gini, untuk vaksin ini tidak seperti kita membuat, mohon maaf saya analogikan seperti membuat sambal, tidak seperti itu. Kalau kita buat sambal kan, apa yang dimasukkan ke dalam ulekan itu nanti yang akan jadi produk jadi kan, seperti itu. Kalau dalam vaksin tidak seperti itu. Dalam prosesnya bisa aja di tengah itu kita tambahkan apa, tapi di ujung itu tidak ada. Itu misalnya dari sisi katalisator, ada katalisator yang kita tambahkan di sini, bisa jadi ini adalah barang yang najis atau barang yang haram, tetapi sebetulnya hanya bersentuhan, di ujungnya nanti tidak ada. Tetapi kalau dilihat dari sisi prosesnya tadi, nah ini pun tidak boleh, Nah, terus dari sisi material yang bahan baku, itu bahan baku juga kan tidak boleh, bahan baku itu sama seperti kita produk akhir itu harus ada sertifikasi halalnya. Betul. Nah, kesulitan kita untuk mendapatkan bahan baku yang menurut mereka mungkin itu bahan jadi ya, itu kan harus ada sertifikasinya. Sementara yang tadi saya sampaikan, kita kan 95% import. Kita kesulitan mendapat bahan baku yang sudah sertifikasi semuanya. Nah, kenapa kita sekarang lama untuk mendapatkan sertifikasi? Di antaranya adalah kendalanya itu. Kendalanya itu belum tentu yang vaksin kita yang belum sertifikasi itu haram karena tidak sertifikasi. Tapi kita belum bisa membuktikan bahwa bahan baku yang kita gunakan ada sertifikasinya. Karena bagi mereka di luar sana bahan baku yang kita gunakan tidak ada sertifikasi halalnya misalnya. Seperti itu kan. Fasilitas sekarang, fasilitas yang digunakan apakah memungkinkan terjadinya menggunakan barang haram? Sangat mungkin. Contoh sederhana kan. Contoh sederhana, bagi kita air itu kan suci dan mensucikan kan. Salah satunya. Tetapi ketika mulai diproduksi secara massal, di kita menggunakan air WFI. Air itu kan difiltrasi kan. Air itu difiltrasi. Nah, saya ingin mencontohkan bahwa alat itu kemungkinan bisa saja terkontaminasi oleh barang haram. Kalau memfiltrasinya itu, untuk filtrasi air itu salah satunya adalah dengan karbon yang paling baik. Karbon itu salah satunya adalah bisa saja yang mudah dan murah itu berasal dari tulang babi. Nah, kalau dalam proses filtrasi itu menggunakan karbon tulang babi, itu tidak bisa disertifikasi itu. Kalau mereka untuk air saja yang selama ini kita tuh menganggapnya semua air itu suci gitu. Tapi kalau sudah melalui proses produksi seperti itu, kita harus juga hati-hati. Makanya kalau kita minum, kalau yang dari botol gini air ini, coba dilihat ada enggak halalnya gitu.
Meskipun kita tahu yang tidak ada label halal juga belum tentu haram kan, yang ada di gelas kan belum tentu haram kalau tidak mendapat itu. Tetapi kalau yang kemasan seperti ini, yang melalui proses, kita harusnya mestinya hati-hati. Maksud saya gini, ada potensi untuk kalau tidak menekan. Tetapi saya juga ingin diperlakukan adil. Adil gitu ya. Maksud adil itu gini. Orang ketika minum air dalam kemasan itu jarang sekali yang memperhatikan apakah ini halal atau haram gitu ya. Minum aja kan gitu kan. Padahal ada substitusi, artinya ada air pengganti, apakah kita dengan masak, dengan lain sebagainya. Tetapi kenapa terhadap vaksin? Nah, ini sangat-sangat konsen terhadap hal itu bagus. Saya tidak menyepelekan, itu sangat bagus. Artinya kesadaran kita tinggi. Tetapi di situ ada proses yang tadi saya sangat complicated kata saya. Ada dari bahan bakunya, kemudian ada kompleksitas dari penggunaannya sebetulnya ada hanya bersentuhan dan lain sebagainya. Tetapi dari sisi konsen kita ada. Cuman saya ingin diperlakukan adil. Itu kan dari sisi air saja sebetulnya bisa. Sebetulnya ada potensi gitu ya. Ada potensi gitu. Kehati-hatian kita itu bagus gitu. Halal haram itu memang harga mati bagi kita ya. Karena apa yang kita makan yang halalan thayyiban kan itu akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Itu kita sadari seperti itu. Seperti itu kan? Ya. Terima kasih sekali Pak Iwan, dan saya percaya dengan Pak Iwan karena Pak Iwan itu juga salah satu orang yang paham agama. Beliau itu adalah jebolan pondok pesantren ternama di Jawa Barat. Saya ingin sedikit menggambarkan dari apa yang disampaikan Pak Iwan. Itu pertama, vaksin itu penting, terlebih lagi di era pandemi COVID-19 sekarang ini. Yang kedua, kita doakan mudah-mudahan Bio Farma betul-betul mampu menghasilkan produk antivirusnya atau vaksinnya agar bisa kita segera terlepas dari pandemi saat ini. Untuk terakhir Pak Iwan, saya mengucapkan sangat berterima kasih apa yang telah disampaikan. Tapi untuk closing statementnya, mangga silakan Pak Iwan. Ya, pertama kita sama-sama ya, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita kan. Dari sisi saintis keilmuan yang telah Allah berikan kepada kita, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar untuk menghadapi berbagai penyakit yang diujikan oleh Allah kepada kita. Artinya kan Allah menguji kita pasti dengan ada obatnya, dengan ada pencegahannya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari ikhtiar kita, dan mudah-mudahan ikhtiar ini adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengingkari ini, kalau kita sudah tahu manfaat, tahu madaratnya, kemudian kita mengambil yang lebih manfaat, kan kita salah satu maqasid syar'i, bukan menggurui. Itu kan salah satunya kan hifdzun nafs ya kan. Hifdzun nafs itu kita harus menjaga kehidupannya. Nah, itu adalah salah satu kewajiban kita yang ada di Bio Farma, bagaimana bentuk ikhtiar kita agar masyarakat kita termasuk umat Islam di dalamnya adalah bagaimana agar kita kuat, agar kita tidak meninggalkan generasi yang duriatan itu yang lemah, tetapi kita harus meninggalkan duriatan thayyibah yang betul-betul kuat. Nah, itu dari sisi manfaat madarat vaksin, dan ini salah satu mungkin Kang yang harus dipahami, bahwa sebetulnya teknologi vaksinasi ini atau teknologi vaksin ini sebetulnya dalam masa kejayaan Islam itu dari Islam Kang. Dari Islam ya. Dari Turki, boleh akan di searching gitu ya, asal muasalnya dulu. Itu adalah salah satu warisan dari dunia Islam. Itu yang sering juga kita lakukan. Kemudian yang kedua, mungkin ini untuk untuk membuat pemirsa atau kita sebagai orang Islam agar tenang gitu ya. Saya boleh menceritakan satu pesan atau kejadian yang pernah saya terima dari para ulama kan. Saya dulu tahun 2015, kurang lebih 2015, itu ada pertemuan ulama seluruh Indonesia di Bogor.
itu dihadiri oleh ketua MUI dari masing-masing provinsi, sekretarisnya, dan juga ketua MUI komisi fatwanya dari masing-masing provinsi. Itu di Bogor. Saya waktu itu dari Bio Farma harus hadir karena diantaranya adalah concern mereka terkait dengan vaksin yang dipakai untuk seluruh bangsa Indonesia. Bagaimana dari sisi kehalalannya, kan gitu. Nah, saya ingat waktu itu ada salah satu pesan dari dari salah satu tokoh ulama yang ada di situ. Pesannya itu begini kan, kalau insan-insan yang ada di Bio Farma itu punya iktikad, punya aware, punya komitmen, punya konsen terhadap produk halal, sehingga membuat produk yang nantinya dihasilkan halal, maka setiap orang Bio Farma yang melangkahkan kakinya bekerja ke Bio Farma itu adalah merupakan satu ibadah, bahkan jihad menurut dia. Kalau misalnya di jalan, naudzubillah misalnya tabrakan, insya Allah dia matinya mati syahid karena dia akan bekerja, dan bekerja itu niatnya untuk menghasilkan produk yang halal. Itu salah satu komitmen dia, salah satu pesan dia. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Tetapi kata beliau, kalau orang-orang yang di Bio Farma tidak punya komitmen, tidak punya iktikad, tidak punya concern terhadap produk halal, abai terhadap produk halal, apakah ini halal atau haram, maka kami, kata dia, penduduk Indonesia, kalau memakai vaksin yang haram, kami tidak ada pilihan, hanya ada produk Bio Farma. Sehingga bagi kami tidak akan berdosa karena tidak ada pilihan. Tetapi kalau orang Bio Farma tidak punya komitmen terhadap halal, maka dosanya produk yang haram ini ditanggung oleh seluruh insan yang ada di Bio Farma. Enggak ngeri itu kan? Ngeri kan? Ngeri kan? Sampai beliau itu yang disebut dengan dosa jariah katanya. Dan ini Kang, ini mengerikan sekali, dan sudah saya sampaikan ke teman-teman yang ada di Bio Farma. Artinya tadi saya sampaikan sebelum orang lain, yuk kita dulu yang ada di Bio Farma, kami sangat konsen terhadap itu, minimal kami sudah usaha. Adapun sudah usaha tetapi kami belum menghasilkan, namanya juga usaha kan. Kita akan melihat madarat manfaat, dan nanti MUI akan melihat kan, ada fatwa MUI nantinya. Kan di Islam itu tidak hitam putih ya ininya tuh. Ketika ada ini ada darut dan lain sebagainya, itu ranahnya MUI yang lebih tahu. Tetapi kami yang ada di sana itu sudah di warning seperti itu. Nah, dan kami tidak mau kan menanggung dosa jahit ya. Naudzubillah kan. Naudzubillah. Maka upaya kami adalah sebatas upaya bagaimana kami dari sisi sains yang bisa kami kuasai, itu adalah semuanya, mudah-mudahan kami bisa terlepas dari itu. Barangkali untuk menangkan itu, tetapi dari sisi manfaat dan madarat dari vaksinasi rasanya tidak perlu dipertentangkan lagi. Insya Allah ini adalah merupakan ikhtiar kita untuk itu dalam menjalannya, dan mudah-mudahan ini berhasil. Barangkali itu aja. Amin. Oke, terima kasih Pak Iwan, Pak Iwan Setiawan, SEMM, Head of Corporate Communication PT Bio Farma. Kami mengucapkan terima kasih dan tidak lupa selamat milad yang ke-130 tahun. Semoga Bio Farma kian sukses, dan kian maju, dan tetap maslahat bagi umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat.